Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Oktaviardi, mahasiswa S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Estetika Humanisme. Pada pembahasan ini, saya mengambil topik terkait emotional intelligence. Emotional intelligence adalah kemampuan untuk memahami, mengelola, dan menggunakan emosi secara positif dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendukung presentasi hari ini, saya akan melakukan share screen. Emotional intelligence, seni memahami dan mengelola emosi. Pernahkah kamu merasa emosi? Pernahkah kamu merasa sedih, marah, cemas, atau bingung tanpa tahu kenapa? Terkadang tanpa kita sadari, emosi bisa mengambil alih pikiran, reaksi, dan bahkan keputusan kita. Di dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait mengenal apa itu emotional intelligence atau EQ, emotional quotient. Selanjutnya memahami manfaat EQ atau emotional intelligence dalam kehidupan pribadi dan sosial. Selanjutnya mengaitkan EQ dengan nilai-nilai estetika dan humanisme, dan memberikan contoh serta cara melatih EQ. Definisi emotional intelligence menurut Daniel Goleman, emotional intelligence adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri serta memengaruhi emosi orang lain secara positif. Menurut Meyer and Salovey, emotional intelligence adalah kemampuan untuk menyadari, menilai, dan mengekspresikan emosi dengan akurat, serta menggunakan emosi untuk memfasilitasi pemikiran dan perilaku yang tepat. Pentingnya EQ di era modern. Di tengah dunia modern yang serba cepat dan penuh tekanan, emotional intelligence menjadi kunci untuk beradaptasi, bekerja sama, dan menjaga hubungan yang sehat. EQ membantu kita mengelola emosi, membangun empati, serta mengambil keputusan dengan bijak, baik di tengah lingkungan kerja maupun kehidupan pribadi. Bahkan World Economic Forum menempatkan EQ sebagai salah satu keterampilan utama di abad ke-21. Di tengah dunia yang semakin kompleks dan kompetitif, emotional intelligence bukan lagi sekedar pelengkap, tapi kebutuhan utama untuk sukses dan bertahan. EQ dan estetika humanisme. Emotional intelligence atau EQ bukan hanya tentang mengelola emosi, tapi juga menciptakan keindahan dalam perilaku manusia yang penuh empati, kesadaran, dan hormat. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, seolah-olah kita berada di posisi mereka. Di lingkungan kerja atau sosial, empati membuat kita lebih peka, tidak mudah menghakimi, dan mampu membangun kepercayaan. Ketika seorang mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, ia menciptakan koneksi yang tulus dan bermakna. Tenang, yaitu mengendalikan diri saat marah, bersikap bijak saat dikritik, adalah bentuk keindahan batin yang mencerminkan kedewasaan emosional. Hubungan empati dan ketenangan menciptakan komunikasi yang sehat, lingkungan yang positif, dan keputusan yang lebih matang. Komponen emotional intelligence itu ada self-awareness atau kesadaran diri,
self-regulation atau pengendalian diri, ada motivation atau motivasi, ada empati, dan ada social skills atau keterampilan sosial. Berikut penjelasan dari komponen emotional intelligence. Yang pertama adalah self-awareness. Self-awareness adalah kemampuan untuk menyadari dan memahami emosi, pikiran, nilai, serta reaksi diri sendiri. Ini mencakup pengenalan terhadap kekuatan, kelemahan, dan pola emosi pribadi. Orang yang memiliki self-awareness akan tahu kapan dia sedang marah, gugup, atau cemas, dan lebih mampu untuk mengendalikan responnya. Mereka tidak mudah terpancing emosi karena sadar akan batas kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Dengan self-awareness, kita bisa bertumbuh secara pribadi dan profesional karena perubahan selalu dimulai dari pengenalan diri. Contoh dari self-awareness adalah seperti saya sadar saat saya merasa gugup menjelang presentasi, dan contoh lainnya, saya merasa bangga saat saya berhasil membantu orang lain. Selanjutnya adalah self-regulation. Self-regulation adalah kemampuan untuk mengelola emosi dan impuls secara sadar. Orang dengan pengendalian diri yang baik mampu tetap tenang di situasi sulit, menunda reaksi spontan, dan bertindak dengan bijak meskipun sedang tertekan. Dengan self-regulation, kita tidak dikendalikan oleh emosi. Kitalah yang mengendalikan emosi tersebut. Ini menciptakan stabilitas, kepercayaan, kredibilitas dalam hubungan personal maupun profesional. Contoh dari self-regulation adalah saya marah, tapi saya menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Saya kecewa, tapi saya tetap bersikap profesional di depan tim. Ini adalah bentuk dari self-regulation. Selanjutnya, motivation atau motivasi. Dalam konteks EQ adalah dorongan dari dalam diri untuk mencapai tujuan secara konsisten. Bukan karena imbalan eksternal, tetapi karena keyakinan pribadi dan semangat untuk berkembang. Orang dengan motivasi tinggi cenderung gigih, optimis, dan tidak mudah menyerah. Motivasi yang kuat menjadikan seseorang bukan hanya bekerja keras, tapi juga inspiratif bagi orang lain. Contoh dari motivation ini atau motivasi adalah saya gagal di ujian pertama, tapi saya belajar lebih giat untuk yang berikutnya. Atau saya ingin terus berkembang meski hasilnya belum terlihat sekarang. Selanjutnya ada empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain seolah-olah kita berada di posisi mereka. Empati membuat kita lebih peduli, tidak cepat menghakimi, dan mampu menjalin hubungan yang lebih hangat dan manusiawi. Dalam lingkungan kerja atau kehidupan sosial, empati membuat kita lebih peka, lebih manusiawi, dan mampu membangun hubungan yang hangat serta saling menghargai. Orang yang berempati tidak cepat menghakimi, mereka memilih untuk memahami lebih dulu, dan itulah yang menciptakan kepercayaan. Kolaborasi dan suasana yang positif dimanapun mereka berada. Contoh dari empati adalah saya tidak ikut menertawakan orang tersebut karena saya tahu sebenarnya dia tersinggung, sebenarnya apa yang dia rasakan. Saya mencoba memahami kenapa dia marah, bukan langsung memalasnya. Selanjutnya, social skills. Social skills adalah kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dan harmonis dengan orang lain.
Ini mencakup komunikasi yang jelas, kemampuan dalam menyelesaikan konflik, bekerja sama dalam tim, serta membangun dan menjaga hubungan yang sehat. Orang dengan kemampuan social skills yang tinggi akan tahu kapan harus mendengarkan, bagaimana menyampaikan pendapat, dan mampu menyesuaikan diri dalam berbagai situasi sosial. Di dunia kerja yang kolaboratif dan serba terhubung saat ini, social skills menjadi jembatan penting di antara ide yang baik dan tindakan yang berhasil. Contohnya, saya menyampaikan pendapat dengan sopan dan tetap terbuka pada masukan. Kalau saat terjadi konflik di tim, saya mencoba menengahi agar semua pihak bisa menyampaikan pendapat atau berbicara. Emotional intelligence di sosial media. Di era digital, komunikasi tidak lagi selalu terjadi secara langsung. Sayangnya, emosi tidak selalu terlihat dalam teks. Hal ini sering menyebabkan kesalahpahaman, konflik, bahkan budaya cancel and flame war. Disinilah pentingnya kecerdasan emosional dalam ruang digital. Artinya, kita perlu berpikir sebelum mengetik, membaca konteks dengan teliti, serta membalas dengan empati. Bukan reaksi impulsif. Dengan begitu, interaksi di media sosial bisa tetap sehat, beradab, dan manusiawi. Nah, berikut adalah cara melatih emotional intelligence atau EQ. Itu refleksi harian, sadari emosi yang kita rasakan dan apa yang menyebabkan emosi tersebut. Kedua yaitu tunda reaksi spontan. Beri jeda sebelum merespon situasi yang emosional. Biarkan diri kita berpikir terlebih dahulu. Selanjutnya latih empati. Dengarkan orang lain tanpa menghakimi. Rasakan bagaimana jika kita berada di posisi orang tersebut. Selanjutnya kelola stres. Gunakan teknik seperti napas yang dalam, journaling, atau mindfulness. Terima kritik secara terbuka atau dengan terbuka. Ubah kritik tersebut menjadi bahan evaluasi yang bisa kita perbaiki untuk memperbaiki diri. Jangan kita anggap kritik itu sebagai bentuk serangan kepada kita. Kesimpulan, emotional intelligence bukan hanya soal mengenali emosi, tetapi bagaimana cara kita menyikapi dengan bijak. 5 komponen utama emotional intelligence membentuk dasar bagi hubungan yang sehat dan kehidupan yang bermakna. Dalam era digital maupun tatap muka, kemampuan mengelola emosi menentukan bagaimana kita menghadapi konflik, bekerja sama, dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Emotional intelligence adalah seni bersikap yang indah dan merupakan bagian dari estetika dalam humanisme. Terima kasih. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.